Tanggal 26 Mei tahun 1896, Ule Balang tolak ikut Belanda tangkap. Ampon Umar. Sejumlah Ule Balang terkemuka di Aceh gusar. Ada upaya besar yang hendak dilakukan Belanda di bawah kepemimpinan Letnan Jenderal Jacobus Augustinus Vetter, komandan militer dan komisaris pemerintah Belanda di Aceh itu berencana menyerang Teuku Umar, terhitung sejak tanggal 27 April tahun 1896. Tindakan ini ditempuh setelah Teuku Umar menyatakan keluar dari naungan Belanda. Padahal, sebelumnya Belanda telah memberikan gelar Teuku Johan Pahlawan dan Panglima Besar kepada Teuku Umar. Pemerintah Kompeni juga turut menggelar upacara resmi penyerahan jabatan di Kutaraja, Bandar Aceh versi Belanda, kepada Teuku Umar, seperti dicatat dalam buku Perang Kolonial Belanda di Aceh terbitan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, PDIA. Belanda juga telah memberikan hak untuk Teuku Umar memiliki tentara sebanyak 250 orang, ketika suami Cut Nyak Dien itu bersama 15 orang panglimanya menyatakan kesetiaan kepada pemerintahan Hindia Belanda pada September tahun 1893. Belanda juga menyerahkan ratusan alutsista kepada Teuku Umar setelah itu, seperti dicatat H.J. Smith dalam buku Mareschaussee in Aceh, Herinneringen en Ervaringen van den Eersten Luitenant en Kapitein van het Korps Mareschaussee van Aceh en Onderhoorigeden. Alutsista tersebut dirincikan H.J. Smith seperti 380 senapan Beaumont, 500 muzzleloader beserta amunisi dan modal perang sebesar 66.360 florin setahun kepada Teuku Umar. Belanda yang pada masa itu dipimpin oleh Jenderal Christoffel Dijkherhoff bahkan membuatkan rumah untuk Teuku Umar di Lampisan. Selain itu, Teuku Umar juga diperbolehkan untuk menambah kekuatan pasukannya menjadi 1.000 orang serta mengangkat 3 panglima perang dari kalangan keluarganya. Semua hal tersebut dipenuhi oleh Belanda setelah Teuku Umar merencanakan serangan ke Lamkrak. Namun, rencana serangan itu diduga hanya siasat Teuku Umar untuk menambah logistik perang. Christoffel Dijkherhoff sebenarnya telah berulang kali diperingatkan tentang Teuku Umar yang berpotensi kembali balik badan. Namun, Christoffel Dijkherhoff percaya akan kebijakannya merangkul para tokoh di Aceh akan membuat daerah tersebut damai. Alhasil, Teuku Umar kembali berpihak kepada Sultan Aceh. Ini membuat Belanda murka. Deklarasi perang untuk menangkap Teuku Umar pun dikumandangkan. Tugas itu diemban oleh Jacobus Augustinus Vetter yang menggantikan posisi Christoffel Dijkherhoff. Vetter tiba di Aceh pada tanggal 7 April tahun 1896. Langkah pertama yang dilakukan Vetter adalah mencabut gelar Johan Pahlawan dari Teuku Umar pada tanggal 27 April tahun 1896. Sejak hari itu pula, Belanda memburu Teuku Umar dan pasukannya. Langkah Belanda itu membuat para Ule Balang was-was. Apalagi Vetter telah mengeluarkan peringatan kepada para Ule Balang dan kepala-kepala sagi pendukung Belanda tentang langkah memerangi Teuku Umar. Berdasarkan catatan H.M. Said dalam buku Aceh Sepanjang Abad, para Ule Balang yang tidak ingin terlibat konflik dengan Teuku Umar lantas menemui Belanda pada tanggal 26 Mei tahun 1896. Mereka adalah Teuku Usen di Gedong, Teuku Bintara Pineung, Teuku B. Paleweh, Teuku Mael, Teuku Cut Muhammad Adam, Teuku Bintara Rana Wangsa, Teuku Panglima Meugu, Teuku Bintara Keumangan, Teuku Kemala dan Teuku Andewe. Dalam pertemuan tersebut, para Ule Balang menyatakan tidak ikut campur mengenai rencana Belanda menyerang Teuku Umar. Langkah Vetter untuk menangkap Teuku Umar gagal. Padahal dia telah mengubah strategi lini konsentrasi yang semula dipertahankan, demi dapat mengejar dan menaklukkan Teuku Umar. Dia juga telah membubarkan pos-pos terdepan yang kerap mendapat gangguan serangan dari pasukan Teuku Umar. Penarikan pasukan tersebut membuat 230 personel Belanda tewas, termasuk 8 diantaranya perwira. Jabatan Vetter kelak diberikan kepada Mayor Jenderal Stimford pada tanggal 11 Juni tahun 1896. Sementara di sisi lain, para pejuang Aceh merapatkan barisan bersama Teuku Umar.